Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu, pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah, volume, ukuran, bisa panjang, bisa jumlah daun dan lain-lain pada suatu tumbuhan atau makhluk hidup yang sifatnya dapat dihitung dan tidak dapat kembali lagi ke ukuran semuanya. Dan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Jadi pertumbuhan pada tumbuhan itu bisa ditandai dengan adanya tumbuhnya batang atau bertambahnya jumlah daun. Sedangkan pada perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, yaitu ditandai dengan munculnya bunga dan buah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sudah kalian lakukan, Ibu akan mereview sedikit bagaimana sih sebenarnya tumbuhan itu dapat melakukan proses perkecambahan. Yang pertama, suatu biji pada tumbuhan itu apabila dia terdapat pada lingkungan yang tidak kondusif atau tidak mendukung, dia akan mengalami masa dormansi atau masa tidur. Jadi apabila tumbuhan itu memiliki biji, kemudian bijinya itu tidak mau merendam atau tidak berada pada lingkungan yang kondusif, maka biji tersebut tidak akan mengalami perkecambahan. Air tersebut akan masuk ke biji yang disebut sebagai proses imbibisi. Proses imbibisi ini akan mengaktifkan hormon-hormon pertumbuhan yang berada dalam biji. Kemudian hormon tersebut akan menghidrolisis amilum dan zat-zat makanan lain yang mendukung proses perkecambahan. Materi selanjutnya mengenai tipe-tipe perkecambahan. Jadi dalam suatu tumbuhan itu kita tahu ada tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi dua jenis tumbuhan ini dia akan berbeda pada saat proses perkecambahannya. Kamu akan melihat bahwa beberapa tanaman mungkin kotiledonnya akan terangkat ke atas saat berkecambah, dan beberapa tanaman yang lain dia kotiledonnya akan tertinggal di bawah tanah saat melakukan percambahan. Jenis-jenis pertumbuhan ada dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang diakibatkan karena adanya aktivitas meristem primer. Jadi sel-sel meristem adalah sel-sel yang aktif membelah. Kemudian sel-sel meristem primer ini yang berkembang, dia akan memberikan atau membuat tumbuhan itu dapat tumbuh ke atas atau akar yang dapat memanjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang diakibatkan karena adanya aktivitas meristem sekunder yang ditandai dengan membesarnya batang suatu tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berada dalam tubuh suatu makhluk hidup, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang berasal dari lingkungan. Faktor internal terdiri atas gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal terdiri atas cahaya, kelembapan, nutrisi, kadar oksigen, dan lain-lain. Meletakkan suatu kecambah pada lingkungan yang tertutup cahaya atau lingkungan gelap, maka tumbuhnya akan lebih panjang daripada kecambah yang tumbuh di tempat yang terang. Hal ini diakibatkan karena pada lingkungan yang gelap, hormon auksin pada kecambah ini dia tidak terurai oleh cahaya, sehingga dia akan mengoptimalkan pertumbuhan suatu tanaman. Sedangkan pada kondisi yang terkena cahaya langsung, maka biasanya tumbuhan kecambah kalian akan lebih pendek ukurannya, namun memiliki batang yang lebih kuat daripada tumbuhan di tempat yang gelap. Cahaya juga dapat mempengaruhi suatu pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya pada satu jenis tanaman dia akan berbunga pada rentang waktu tertentu dan dia akan berbuah pada rentang waktu tertentu pula. Pengaruh pencahayaan ini disebut fotoperiodisme. Tumbuhan yang dapat berbunga lebih dari 12 jam dengan penyinaran lebih dari 12 jam, maka dia disebut sebagai tumbuhan berhari panjang. Sedangkan tumbuhan yang dapat berbunga kurang dari 12 jam, maka dia disebut tumbuhan hari pendek. Faktor internal yang mempengaruhi suatu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah hormon. Hormon pada tumbuhan dapat kita sebutkan beberapa macam, yaitu sitokinin, giberelin, auksin, asam traumalin, kalin, dan lain-lain. Hormon-hormon ini akan bekerja sama untuk mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman.